Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep gangguan disosiasi, di mana gangguan disosiasif adalah sebuah kelompok gangguan yang ditandai oleh suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan atau kesadaran, di mana dari etiologi gangguan disosiasi, istilah gangguan disosiasi merujuk pada mekanisme disosiasi yang juga menjadi penyebabnya. Konsep ini berasal dari tulisan karya Pierre Janet, seorang neurologi perkebangsaan Prancis. Pemikiran dasar dari konsep ini adalah kesadaran biasanya merupakan kesatuan pengalaman termaksud kognisi, emosi, dan motivasi. Bila itulah sedikit singkat materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemakala lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Rohmalimna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan identitas disosiatif dan gangguan depersonalisasi. Nah, sebelum kita kepada materi tersebut, di sini kita harus tahu dulu apa sih itu gangguan disosiatif. Nah, gangguan disosiatif merupakan suatu mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang membantu seseorang untuk melindungi aspek emosional dirinya dari mengenali dampak utuh beberapa peristiwa atau peristiwa yang menakutkan dengan membiarkan pikirannya melupakan atau menjauhkan dirinya dari situasi atau memori yang menyakitkan. Nah, gangguan disosiatif ini memiliki gambaran esensial yang berupa gangguan pada fungsi yang mencakup kesadaran, memori, identitas, atau persepsi dari lingkungan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa gangguan disosiasi ini sebagai respon menghindar yang melindungi seseorang dari berbagai kejadian yang penuh stres dan ingatan akan kejadiannya tersebut. Adapun 4 jenis gangguan disosiasi. Yang pertama, amnesia disosiasi, fugue disosiasi, gangguan identitas disosiatif, dan gangguan depersonalisasi. Nah, kita masuk kepada gangguan identitas disosiatif. Gangguan identitas disosiatif ini biasanya berawal daripada masa kanak-kanak, namun jarang didiagnosis hingga usia dewasa. Gangguan identitas disosiatif atau yang biasa disebut dengan GID ini umumnya disertai dengan gejala-gejala seperti sakit kepala, penyalahgunaan zat, fobia, halusinasi, upaya bunuh diri, disfungsi seksual, perilaku melukai diri sendiri, dan juga simptom-simptom disosiatif lain seperti amnesia dan gangguan depersonalisasi. Nah, adapun penanganan pada gangguan ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan psikodinamik. Nah, tradisional psikoanalisis ini bertujuan untuk membantu orang-orang dengan gangguan identitas disosiatif dengan mengungkapkan dan belajar untuk mengatasi trauma anak usia dini. Yang kedua ada pendekatan biologi. Nah, pendekatan biologi ini orang dengan kepribadian ganda sering menderita kecemasan, depresi, dan masalah lain yang dapat diobati dengan obat seperti antidepresan dan agen anti-ansietas. Dan juga yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini
teknik perilaku telah diterapkan untuk pengobatan orang kepribadian ganda. Di sini Kohlenbrock menyimpulkan bahwa kepribadian ganda adalah pola respon yang dipelajari kinerjanya terhubung dengan kontingensi penguatan. Nah, jadi di sini kemudian kita masuk kepada materi gangguan depersonalisasi. Gangguan depersonalisasi ini merupakan gangguan di mana persepsi atau pengalaman seseorang terhadap diri sendiri berubah secara menyedihkan dan mengganggu. Gangguan depersonalisasi ini umumnya dipicu oleh stres. Individu secara mendadak kehilangan rasa diri mereka. Mereka mengalami pengalaman sensori yang tidak biasa. Nah, di sini adapun penanganan gangguan depersonalisasi ini dilihat dengan pendekatan konseling psikologis, di mana konseling psikologis ini akan membantu pasien memahami mengapa terjadinya depersonalisasi dan melatih pasien untuk berhenti khawatir mengenai gejala yang terjadi. Kemudian ada obat-obatan. Beberapa contoh-contoh obat-obatan untuk gejala ini yaitu fluoxetine atau Prozac, anafranil, dan klonopil. Dan kemudian adapun contoh dari gangguan identitas disosiatif ini yaitu apaan sih? Nara kemarin gak inget apa kemarin kita ke nongkrong? Apaan sih? Orang gue juga. Aduh, sana aja sih lo. Nih. Kok mirip gue deh? Lah emang lu gimana sih? Aneh deh. Kenapa sih hari ini orang-orang aneh banget? Pakai manggil gue beda-beda nama lagi. Kayaknya ada yang aneh deh dalam diri gue. Itu Sulan apa sih? Dia kayak gitu. Aneh ya? Makanya. Ih, kok jadi aneh begitu anjir. Jijik ya? Makanya. Aneh.
Lu gak kenapa? Iya nggak apa-apa. Maaf ya, saya tadi nggak lihat. Lu Ulan anak hukum kan? Bulan siapa ya? Saya salah. Lu beda banget. Maaf ya, saya buru-buru. Saya duluan. Gak jelas banget orang. Gimana semuanya jelas? Jelas. Pertemuan kali ini sampai di sini saja. Silakan semua mahasiswa saya bolehkan pulang. Lan, bangun Lan. Udah pulang. Wah, kok gue di sini? Kok gue begini? Kok gantiin baju gue ya? Kagak, lu kesambet apaan sih? Kenapa ya? Akhir-akhir ini gue ngalamin hal yang aneh. Dan gue ngerasa ada yang salah di dalam diri gue. Kayak ada banyak orang di dalam satu tubuh. Diam. Ternyata benar dugaan gue selama ini. Sulan ngapa ya? Aneh. Gue cari tahu dah penyakit apa. Manastai berarti untuk mengingat. Mengingat kembali dalam amnesia disosiatif dapat terjadi secara bertahap, tapi sering muncul secara tiba-tiba atau spontan. Amnesia disosiatif adalah hilangnya memori setelah kejadian yang penuh stres. Seseorang yang menderita amnesia disosiatif tidak mampu mengingat informasi yang penting, biasanya setelah suatu periode yang sangat stres. Informasi-informasi itu tidak hilang secara permanen, namun tidak dapat diingat kembali saat episode amnesia. Memori yang hilang mencakup semua peristiwa dalam kurun waktu tertentu setelah suatu kejadian yang sangat traumatik. Jadi episode amnestesi, periode yang terlupakan, terutama kejadian yang sangat traumatik. Di sini macam-macam amnesia disosiatif, ada tiga tipe gangguan disosiasi. Yang pertama, tipe terlokalisasi. Tidak dapat mengingat peristiwa-peristiwa selama beberapa jam sesudah terjadinya suatu traumatik atau penuh stres.
di mana orang tersebut tidak bisa mengingat kembali untuk beberapa jam atau hari setelah suatu kejadian yang sangat menekan pada dirinya. Contohnya saat kecelakaan pesawat. Selanjutnya, tipe selektif. Hanya lupa sebagian waktu tertentu. Orang lupa hanya pada hal-hal khusus yang mengganggu yang terdapat dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, tipe menyeluruh melupakan keseluruhan kehidupan, tetapi keterampilan selera dan kebiasaan tetap dipertahankan atau jarang. Di sini saya bakal memberikan sebuah dokumenter tentang amnesia disosiatif. Tidakkah kau tahu, kekasih, batu-batu yang kau lempar itu, atau tapak kakimu yang menginjak halus lantai kayu, sebagian berdarah di ujung gang gelap, menangis, lalu mengadu pada ibunya. Sebagian berpasrah di balik lemari sunyi, berelegi, lalu tertidur lelap 7 purnama. Tidakkah kau ingat, kekasih, beling-beling yang kau tebar di beranda, atau kemarau yang kau buat untuk mengusir serangga? Setengah merasa sakit dan kecewa, seperti ini. Itu adalah sebuah video dokumenter yang dapat saya ambil kesimpulannya ialah seseorang yang sangat mencintai orang lain namun disakiti atau cintanya tidak berbalas atau menghasilkan dirinya itu merasakan sangat traumatik. Jadi menghasilkan amnesia disosiatif dalam dirinya. Selanjutnya ada fugu disosiatif. Di sini fugu disosiatif sebelumnya disebut fugu psikogenik. Fugu berasal dari bahasa Latin yaitu fugere yang berarti melarikan diri. Fugu disosiatif adalah hilangnya memori yang disertai dengan meninggalkan rumah dan menciptakan identitas baru. Di sini dia menghilangkan memori lebih besar daripada amnesia disosiatif. Orang yang bersangkutan tidak hanya mengalami amnesia total, namun tiba-tiba dia meninggalkan rumah dan pekerjaannya menggunakan identitas baru. Kadangkala orang tersebut mempunyai nama baru, rumah baru, pekerjaan baru, dan semuanya serta baru. Bahkan serangkaian karakteristik kepribadiannya pun baru. Penyebab fugu disosiatif serupa dengan amnesia disosiatif. Gangguan ini muncul sesudah individu mengalami stres atau konflik yang sangat besar. Misalnya, pertengkaran rumah tangga, mengalami penolakan, kesulitan dalam pekerjaan dan keuangan. Perilaku seseorang pasien dengan fugu disosiatif adalah lebih bertujuan dan terintegrasi dengan amnesia dibandingkan dengan pasien amnesia disosiatif. Pasien dengan fugu disosiatif telah berjalan secara fisik dari rumah dan situasi kerjanya dan tidak dapat mengingat aspek penting identitas mereka sebelumnya. Pasien tersebut kadangkala mengambil identitas dan pekerjaan yang sepenuhnya baru, walaupun identitas barunya itu bisa kurang lengkap dibandingkan kepribadian ganda yang terlihat pada gangguan identitas disosiatif. Nah, disinilah gangguan identitas disosiatif akan dijelaskan oleh teman saya pada materi selanjutnya. Di sini